Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Mama Selo. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan resep dan cara membuat roti kopi yang super enak banget. Roti ini biasa kita temui di stasiun, di bandara, dan juga di tempat-tempat umum seperti di mall. Rasanya enak banget, cara bikinnya tuh gampang banget, simple bahan-bahannya. Nah, penasaran apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk simak terus videonya. Resep lengkap bisa lihat di deskripsi ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan resep dan cara memasak secara gratis. Oke, langsung aja ke cara membuat. Siapkan wadah, kemudian tuangkan tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar sebanyak 260 gram. Kemudian tambahkan juga dengan gula pasir sebanyak 50 gram dan susu bubuk sebanyak 15 gram. Kemudian tambahkan vermipan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian 2 butir kuning telur. Dan masukkan juga susu cair. Di sini saya memakai susu UHT full cream, beri 120 ml dan dimasukkan secara bertahap ya, sambil diaduk pelan-pelan. Nah, ini sangat disarankan banget untuk masukin susunya itu bertahap. Setelah semua bahannya tercampur, bisa masukkan margarin. Ini margarinnya sebanyak 35 gram. Kemudian lanjut diuleni hingga benar-benar kalis. Nah, ini juga bisa diuleni menggunakan mixer ya teman-teman ya. Jadi waktunya pun lebih cepat lagi dan pastinya nggak capek. Nah, agar lebih mudah lagi di sini akan saya pindahkan tempat untuk menguleninya. Seperti ini, uleni hingga kalis. Tandanya seperti ini teman-teman ya, dia tuh elastis dan hingga kali seperti ini. Tadi saya menguleninya dengan waktu kurang lebih 25 menit dengan cara manual. Nah, seperti ini dia elastis, nggak gampang sobek dan juga adonannya super lembut. Kemudian akan saya rounding dan akan saya tutup rapat, akan saya diamkan selama kurang lebih 20 menit. Nah, ini teman-teman, setelah 20 menit dia udah mengembang 2 kali lipat dan pastinya untuk tekstur adonannya pun udah lebih lembut lagi. Dan langsung aja di sini akan saya bagi-bagi. Untuk ukurannya segini teman-teman ya, ini nggak saya timbang, jadi ukurannya saya kira-kira aja, kira-kira segenggam segini. Nah, setelah semua udah terbagi, langsung aja ke proses selanjutnya. Akan saya beri isian. Pertama-tama saya bulatkan terlebih dahulu agar nanti permukaan luarnya bisa mulus. Kemudian pipihkan. Dan di sini saya beri isian selai coklat. Teman-teman juga bisa menggunakan isi yang lain. Biasanya kalau yang dijual-jual itu dia memakai butter, karena saya nggak ada butter dan kemarin lupa waktu belanja online, jadi saya pakai yang ada aja. Nah, selain itu teman-teman juga bisa pakai keju ya, atau selai aneka rasa bisa. Nah, kemudian rekatkan dan bulatkan lagi, dan hasilnya mulus kan teman-teman apabila dari awal tadi udah dibulatkan. Kemudian di sini udah saya siapkan loyang yang udah saya olesi dengan margarin. Nanti biar dia nggak lengket ketika udah matang, gampang diambil. Nah, untuk ukurannya pun ini sengaja teman-teman ya, saya bikin kecil seperti ini karena nanti ketika dia di proofing kedua kalinya dia bakal ngembang banget, dan apabila nanti di oven dia lebih ngembang lagi dan nanti ukurannya otomatis lebih besar lagi. Jadi ini saya sengajain bikin yang ukurannya kecil. Nah, seperti ini teman-teman ya, kurang lebih dia jadi 2 loyang. Dan jangan berdekatan untuk menatanya ya, nanti ketika dia di proofing dia nanti bakal ngembang. Dan ini akan saya masukkan ke oven dalam keadaan ovennya mati dan akan saya diamkan selama kurang lebih 60 menit. Nah, sambil menunggu
Yuk kita bikin. Untuk bahan toppingnya di sini udah saya siapkan margarin sebanyak 50 gram. Saya memakai margarin Blue Band Cake and Cookie. Kemudian masukkan gula halus sebanyak 50 gram. Dan kemudian akan saya aduk dengan cara manual seperti ini hingga tercampur semua dan teksturnya lembut. Nah, selanjutnya bisa masukkan 1 butir putih telur. Kemudian aduk kembali. Ini jangan sampai over ngaduknya teman-teman ya. Jadi cukup pakai cara manual aja. Kalaupun pakai mixer itu bentar aja, nggak usah lama-lama. Nah, setelah putih telurnya udah tercampur, di sini udah saya siapkan 1 sendok makan kopi instan dan akan saya beri 1 sendok makan air hangat untuk melarutkan kopinya. Untuk kopinya bisa pakai merek apa aja teman-teman ya. Nah, kemudian langsung aja tuangkan dalam adonan dan aduk. Nah, apabila ada, teman-teman juga bisa tambahkan dengan pasta mocha. Ini saya tambahkan sebanyak 1 sendok teh. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa, nggak masalah, bisa di skip. Kemudian aduk kembali. Nah, terakhir di sini akan saya masukkan tepung terigu serbaguna. Saya memakai tepung terigu segitiga biru sebanyak 60 gram. Ini tepungnya dimasukin terakhir teman-teman ya. Jadi setelah bahannya yang cair tadi udah mulai tercampur, baru masukkan tepung terigunya dan aduk-aduk hingga teksturnya seperti ini. Dan kemudian akan saya masukkan ke dalam piping bag nanti agar lebih mudah lagi ketika memberi ke atas rotinya. Nah, ini saya memakai bantuan gelas teman-teman ya, biar masukin adonannya mudah. Dan ini teman-teman, setelah di proofing selama 60 menit, dia udah ngembang. Nah, dia udah mulai besar. Kemudian langsung aja beri topping. Oh ya, dalam proses ini teman-teman bisa mulai panaskan oven biar nanti nggak kelamaan nunggu. Nah, lakukan seperti ini ya untuk memberi toppingnya. Nah, ini setelah semua dikasih topping, langsung aja masukkan ke dalam oven yang udah panas. Dan ini saya langsung panggang 2 rak ya teman-teman ya. Dan ini akan saya panggang dengan suhu 180 derajat selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit di sini akan saya pindahkan posisinya. Jadi loyang yang atas taruh bawah, yang bawah taruh atas, dan oven kembali dengan suhu 180 derajat selama 10 menit atau hingga matang. Nah, ini teman-teman, setelah dingin dia keras untuk bagian toppingnya. Dan ukurannya pun bisa mengembang berkali-kali lipat. Renyah banget, dan disobek pun tuh gampang banget saking lembut rotinya.
Nggak usah lama-lama, langsung aja dicobain. Rotinya lembut banget, toppingnya renyah, enak, dan walaupun bentuknya nggak mirip-mirip banget seperti yang dijual-jual itu, tapi rasanya 100% mirip banget. Enak, cara bikinnya gampang, bahan-bahannya simple, teman-teman harus cobain. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai, semoga bermanfaat.